Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Desi Fitrianti dengan NIM 031 dari kelas A. Di sini saya mendapatkan tugas praktikum parasitologi ikan, yaitu saya akan mereview apa yang saya pelajari dan apa yang saya dapat di dalam mata kuliah parasitologi ikan. Jadi, parasitologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji atau menguji segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya penyakit atau infeksi pada ikan atau organisme lainnya yang disebabkan oleh parasit. Nah, parasit sendiri merupakan organisme yang hidup di dalam tubuh organisme lain yang bersifat merugikan. Parasit dapat berupa seperti jamur, virus, bakteri, protozoa, maupun cacing. Parasit ini dibagi menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit merupakan jenis parasit yang dapat dijumpai atau terdapat di bagian luar tubuh ikan. Nah, biasanya parasit ini tuh berpredileksi di bagian permukaan kulit, sisik, sirip, operkulum maupun insangnya. Selain ektoparasit, jenis lainnya adalah endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang dapat ditemukan di dalam tubuh ikan ataupun organisme lainnya. Predileksi endoparasit biasanya terdapat di saluran pencernaan, yaitu usus, mungkin ada di peredaran darah atau sel darah, terus ada di bagian otaknya atau di organ-organ tubuh lainnya seperti ginjal, hati. Salah satu parasit atau penyakit yang sering menyerang ikan baik di akuarium maupun di kolam adalah penyakit parasitar yang disebabkan oleh golongan protozoa. Protozoa sendiri merupakan zooplankton yang unisel atau bersel tunggal. Protozoa sendiri dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu flagellata, amoeba atau sarcodina, aplicomplexa, lalu ada juga microspora, lalu ada myxospora, dan yang terakhir ada ciliata. Salah satu jenis protozoa yang sering menyerang atau sering dijumpai pada ikan adalah Trichodina sp. Trichodina sp sendiri merupakan jenis parasit yang ada di bagian luar tubuh atau ektoparasit. Trichodina sp itu mempunyai bentuk tubuh, itu kalau dilihat dari depan atau dari atas itu bentuknya itu bulat. Namun kalau dilihat dari samping itu bentuknya itu seperti bel yang dikelilingi sama silia atau bulu-bulu kecil atau flagella. Trichodina sp ini mempunyai dua bagian, yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Namun bagian anteriornya ini memiliki bentuk yang cembung, sedangkan bagian posteriornya ini memiliki bentuk yang cekung. Dan bagian posterior ini berfungsi sebagai alat penempel pada inangnya. Contoh lainnya selain pada ikan itu ada juga parasit yang menyerang pada benih udang, yaitu Vorticella sp, termasuk dalam jenis endoparasit. Vorticella sendiri memiliki ukuran tubuh 95 sampai 110 dikali 55 sampai 65 mikrometer. Parasit ini termasuk jenis parasit yang mikroskopis karena dia kita harus melihatnya itu dengan bantuan mikroskop. Biasanya parasit ini tuh berpredileksi pada kaki renang atau kaki jalan pada udang. Vorticella sendiri termasuk dalam parasit yang hidupnya selalu berkoloni, di mana parasit ini itu jika akan melakukan siklus hidup maka dia akan melakukannya dengan cara membagi diri atau secara pembelahan. Selain itu, selama melaksanakan praktikum parasitologi ada juga salah satu parasit yang menyerang pada peredaran darah atau sel darah.
Contohnya itu Trypanosoma sp. Trypanosoma sp biasanya mempunyai panjang sekitar 15 sampai 34 mikrometer atau dengan rata-rata 24 mikrometer. Trypanosoma sp sendiri biasanya berpredileksi atau menyerang pada sel darah, sel limfoid maupun sel plasma. Trypano sp ini biasanya dapat menyebabkan terjadinya inflamasi, pendarahan, hingga trypanosomiasis pada ikan atau inang yang terserang. Jadi selain jenis beberapa parasit ya tadi sebelumnya, ada juga salah satu parasit yang sering ada di dalam ikan atau sering menyerang pada ikan, yaitu ada cacing Dipilobothrium latum. Dipilobothrium sendiri mempunyai panjang sekitar 2-10 meter atau lebih, dengan memiliki 3000 segmen di tubuhnya atau bisa juga lebih. Dan pada waktu masih hidup, Dipilobothrium ini memiliki warna tubuh yaitu kuning keabu-abuan dengan di tengahnya berwarna gelap karena adanya uterus dan telur di bagian tengah tersebut. Dengan saya sedikit menjelaskan mengenai parasit-parasit yang sebelumnya, itu salah satu yang saya pelajari dalam perkuliahan parasitologi ikan. Karena dengan adanya perkuliahan parasitologi ikan itu saya tuh lebih mengenal, lebih jauh mengerti, lebih bertambah wawasannya mengenai parasit-parasit yang menyerang pada usaha perikanan yang ada di Indonesia. Dan parasitologi ikan ini kan ditunjang juga sama praktikumnya. Nah, dengan adanya praktikumnya itu sangat membantu sekali. Contohnya seperti kita tuh bisa tahu cara ngambil sampel darah ikan itu tanpa buat ikan mati itu kita tuh bisa tahu caranya. Kemudian kita juga bisa melihat parasit-parasit yang ada di sisik ikan tersebut. Terus kita juga bisa tahu cara bedah ikan yang benar kayak gimana. Sebenarnya banyak banget sih hal yang dapat saya pribadi ambil dari mata kuliah ini. Cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan secara tidak sengaja. Terima kasih. Parasitologi ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. And I need all of you to stop what you're doing and listen.